Perkenalkan, nama saya Rafli Rizky Setiawan dari kelas studi Al-Quran A, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 0302032178. Hari ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang ruang lingkup pertumbuhan dan perkembangan dari studi Al-Quran. Yang pertama, ada poin pembahasan dari studi Al-Quran. Dalam pembahasan poin studi Al-Quran kali ini, saya akan merangkum dan membagi dalam 3 poin. Yang pertama yaitu ruang lingkup, pertumbuhan, dan perkembangannya. Dari ketiga poin tersebut, saya akan menguraikan dalam materi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama ada pengertian Al-Quran itu sendiri, perbedaan Al-Quran, hadis nabawi, dan hadis qudsi, pengertian studi Al-Quran, ruang lingkup pembahasan ulum Al-Quran, pertumbuhan dan perkembangan ulum Al-Quran atau studi Al-Quran itu sendiri, lahirnya istilah ulum Al-Quran, dan yang terakhir tujuan dan manfaat mempelajari studi Al-Quran. Yang pertama, ilmu Al-Quran. Secara etimologi, ulum Al-Quran terdiri dari 2 kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum sendiri adalah jamak dari kata al-alim yang berarti ilmu, maka ulum berarti ilmu-ilmu. Kemudian kata Al-Quran secara harfiah berasal dari kata qara'a, yaitu membaca atau mengumpulkan. Nah, dari kedua makna ini mempunyai maksud yang sama, yaitu membaca berarti juga mengumpulkan, sebab orang yang membaca bekerja mengumpulkan ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam sesuatu yang ia baca. Kemudian pengertian Al-Quran itu sendiri, secara umum Al-Quran atau Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam. Kitab Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang pertama, menurut Imam Al-Zarqani, Al-Quran adalah kalam yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf, diwakil secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Dan yang kedua, menurut Ali Al-Sabuni, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi atau Rasul terakhir melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan tawatir atau mutawatir. Membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian perbedaan Al-Quran, hadis nabawi, dan hadis qudsi. Yang pertama, Al-Quran ini adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ketika kita membacanya dianggap ibadah. Kemudian yang kedua, ada hadis nabawi. Hadis nabawi ialah apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Kemudian yang terakhir ada hadis qudsi. Hadis qudsi adalah apa-apa yang disandarkan, apa-apa itu maksudnya sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada studi Al-Quran. Studi Al-Quran sendiri merupakan tarjamah dari kata ulum Al-Quran, biasa diartikan dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan Al-Quran. Kata ulum Al-Quran adalah bentuk idafi. Ia terdiri dari 2 kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilm yang berarti ilmu, sedangkan ungkapan ulum Al-Quran sendiri dapat berarti pengetahuan-pengetahuan atau segala ilmu yang disajikan secara ilmiah yang berhubungan dengan Al-Quran itu sendiri. Kemudian ada beberapa definisi ulum Al-Quran menurut para ulama. Yang pertama, menurut Al-Zarqani, yaitu beberapa pembahasan atau kajian-kajian yang berhubungan dengan Al-Quran yang mulia dari berbagai turunnya, urut-urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, nasikh masuh, dan penolakan hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan terhadapnya dan sebagainya. Kemudian menurut Mana Al-Qatan, ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya, pengumpulan dan urut-urutannya, pengetahuan tentang maki dan madani, masih dan masuh, muham dan mustasyabih, dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan Al-Quran.
Kemudian pertumbuhan dan perkembangan ulum Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ulum Al-Quran belum dikenal sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri dan tertulis. Karena saat itu sahabat Rasul merupakan orang asli Arab, jadi dapat memahami isi Al-Quran dan mengetahui sebab intinya sebab urutnya ayat Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada tujuan dan manfaat mempelajari studi Al-Quran. Ada 3 tujuan. Yang pertama, untuk memahami dan menerapkan segala ilmu yang masuk dalam kategori ma'fi Al-Quran dan ma'haula Al-Quran. Kemudian yang kedua, untuk memperkuat keyakinan dan kebenaran dalam keaslian Al-Quran. Dan yang terakhir, untuk menepis tuduhan dan keraguan akan otentisitas Al-Quran. Sekian itu yang bisa saya jelaskan tentang pengertian studi Al-Quran. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.